Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, syukur sampai ke malam ke-20 ini Allah masih memberi kita kekuatan, kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan ibadah bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah baru saja kita selesai melaksanakan tarawih dan witir secara berjamaah, dan kali ini berada di Masjid Baitul Abjad, Blok H, Jembatan 3, Desa Sumberjaya, dan sekaligus untuk melaksanakan kegiatan Safari Ramadan. Mari sama-sama kita berdoa semoga 10 terakhir di bulan Ramadan ini Allah terus memberikan kita kekuatan lahir dan batin, jasmani dan rohani untuk menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan ibadah Ramadan ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dan semoga acara ini memberi manfaat bagi kita semuanya. Ikuti dan tonton acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Segala puji bagi Allah, Zat pencipta alam semesta ini, yang mengetahui selamat dan tidak selamatnya manusia, yang mengetahui isi dari setiap lirikan mata manusia, dan yang mengatur rapinya detak jantung manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bermuliakan salam semoga selalu tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita yang ada di sini tergolong sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan kata sambutan, tausiah agama, doa dan penutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata sambutan yang pertama yakni kata sambutan dari pengurus Masjid Baitul Abjad. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Nur Wahid S.Hum. Dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus yang terhormat dan Fadilatul Ustaz Amantubillah selaku pengisi kultum pada malam hari ini, yang kami hormati yakni pengurus sekaligus imam Masjid Baitul Abjad jadi Bapak Ustaz Abdul Rauf dan Bapak Haji Samsualan, yang kami hormati Imam Sholatul Ijrah Bapak Jumadi, yang kami hormati segenap Bapak Kadus dari Kadus 1 sampai 5 khusus Wahidul Wilayah yakni Bapak Kadus 4 Bapak Eko Trimahmudi, tim Safari serombongan tentunya baik dari banyak kesalahan yakni dari penyambutan, hidangan dan lain sebagainya, tentunya banyak sekali kekurangan. Yakinlah itu bukan kami sengaja, itulah kemampuan kami. Mudah-mudahan bisa berkenan di para jamaah khususnya rombongan Safari Ramadan. Mungkin hanya itu dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambutan dari pemerintahan Desa Sumberjaya. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau yang terhormat Bapak Aziz Sarjana Hukum selaku Kepala Desa Sumberjaya. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du.
yang sama-sama kita muliakan, para alim, para ulama, juga yang saya muliakan tentunya takmir atau pengurus Masjid Baitul Abiyat. Ini hadir Ustadz Muhammad Rauf dan juga Ustadz Jumadi ya, dan juga Haji Samsuala. Tak lupa juga yang kami muliakan tentunya para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tentunya hadir beliau Bapak Purwoto, Bapak Parwoto ya. Semua tadi yang disebutkan tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ada juga Gus Muiz ya, alhamdulillah sehat Gus. Tak lupa yang sama-sama kita muliakan hadir di tengah-tengah kita Fadilatul Ustadz Amantubillah, pengurus Rais Surya Nahdlatul Ulama Sumberjaya Ustadz Muhajir ya. Tak lupa juga yang kami muliakan hadir segenap pemerintahan Desa Sumberjaya, para staf Kasih dan Kaur, juga para Kadus 1, 3, dan 4, kepala wilayah ya, Bapak Eko Trimahmudi. Saya mengajak untuk senantiasa lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita malam ini ya, yaitu sudah malam kedua 10 pertengahan ya, yaitu pengampunan Allah. Jadi mari kami mengajak, ayo kita insya Allah senantiasa lebih banyak lagi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami mengajak, ayo mari jangan kita sia-siakan. Memang berat Bapak Ibu ya, apalagi ini ya masuk 10 ketiga ya. Ibni minan nar ya. Pembebasan dari api neraka. Itu cobaannya ini terasa ya. Hujan ya. Hujan, kemudian fisik kita ini sudah lemah. Mungkin kalau sahur itu ya mungkin ya sekedar ya kita makan apa adanya ya, karena memang keinginan nafsu itu tadi ya. Kemudian fisik kita ini sudah mulai lemah juga, penyakit mulai ya. Kalau ada penyampaian kami yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampunannya, dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari acara selanjutnya yaitu tausiah agama. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau yang terhormat Al-Mukarram Fadilatul Ustadz Amantubillah. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'alal islam ad-dina lana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa naj'alna min hiyari ummatihi wa min ahli syafaatihi birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadratil qurama wal ulama wal fuqaha, para alim, para ulama, para kiai, para bu nyai, ustadz dan ustazah, wabil khusus ketua dan imam atau takmir Masjid Baitul Abiyat, Ustadz Abdur Rauf, Ustadz Nur Wahid, Haji Samsualang, dan para pengurus yang lain, juga yang kami muliakan Kepala Desa Sumberjaya sekaligus Ketua Rombongan Safari Ramadan Pemdes, BPD, dan Ranting Nahdlatul Ulama yang senantiasa disertai oleh beberapa stafnya bergantian
Dari kadusnya juga hadir, kadus 1 sampai kadus 5. Cuma yang hadir hari ini kadus 1, kadus 3 dan kadus 4. Kadus 3 2 ya, 2 tidak hadir dan kadus 5. Kemudian juga yang kami hormati sesepuh bini sepuh Blok H Masjid Baitul Abiyat. Ada banyak ini orang-orang tua kita yang masih bertahan, masih eksis, hadir dalam setiap kegiatan. Semoga beliau-beliau semuanya diberi sehat, panjang umur, kekuatan lahir dan batin, menjadi tauladan bagi kita semuanya, amin. Bil khusus Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Ustadz Muhajir yang alhamdulillah bisa hadir, para teman-teman remaja-remaja masjid yang dirahmati Allah, ibu-ibu semuanya yang nampaknya sudah loyo-loyo semuanya, yang juga senantiasa kami muliakan. Pertama, sama-sama kita menghaturkan rasa syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena ternyata kita masih terpilih dari sekian banyak hamba-hamba Allah, masih termasuk orang-orang yang terpilih, masih berdiri di jajaran barisan yang menuju kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sampai betul-betul kita diproklamirkan, sampai diumumkan bahwa kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah melalui puasa ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Saya kalau ngimami itu termasuk cepat juga, tapi ternyata Imam Nur Wahid ini lebih cepat. Saya saja masih tertinggal. Maklum, masih muda, anak baru 1. Kalau saya muda tapi anak sudah 4, jadi ekornya panjang. Baru kita at-tahiyatul, dia assalamualaikum. Wahai, hafal betul dia bacaannya. Dan untungnya masjid ini dingin. Kalau secepat itu masjidnya panas, berkeringat kita. Iya, narik napasnya sengal. Untungnya dingin. Entah ini masjid pakai pendingin apa. Iya. Jendelanya otomatis ya. Darut Taqwa itu 6 ya, saya 6 atau 9. Hah? 9. Darut Taqwa itu ruangannya kurang lebih sebesar inilah. Tambah sedikit lagi teras. Itu pendinginnya 9 AC. Kalau dihidupin semuanya mati lampu, nggak kuat. Jadi ditambah dengan kipas yang besar-besar turbo-turbo itu. Karena ibu-ibunya banyak protes. Pokoknya nggak boleh panas sedikit pun. Kapan panas ribut. Ributnya di WA. Karena ada grup WA masjid itu. Jadi di situ bebas. Pak, tempat perempuan panas Pak, minta kipas, kasih lagi. Jamaahnya masih segitu-gitu lah. Kirain nambah kalau kipasnya ditambah, rupanya itulah. Yang ngomong juga cuma satu-satu itulah. Dan rupanya di sini alhamdulillah dingin sekali. Makanya dari rumah sudah pakai jas-jas ini karena Baitul Abiyat dingin. Insya Allah kita malam ini sudah memasuki malam ke-20. Malam 20 atau 10 terakhir. Jadi kita sudah pada maklum bahwa 10 pertama itu rahmat, 10 kedua itu maghfirah, 10 ketiga itu itqum minan nar. Sebenarnya itu sama saja. Rahmat itu bagi orang yang istiqomah. Di luar Ramadan masih ke masjid, di waktu Ramadan juga masih ke masjid. Itu orang yang imannya istiqomah itu, rahmat pertama.
dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Emang begitulah. Ramadan ke masjid, tidak Ramadan ke masjid, Allah cinta sama mereka. Makanya disambut dengan rahmatnya Allah. Nah, 10 kedua ini yang ke masjidnya cuma Ramadan. Kalau enggak Ramadan enggak masjid. Ramadan baru ke masjid, disambut dengan magfirah, ampunan dari Allah. Jadi tidak apa-apa, meskipun cuma Ramadan aja dia datang, masih disambut oleh Allah. Maka siapa yang bertahan sampai 10 kedua ini, ampunan dari Allah. Kalau yang rahmat tadi nggak usah ditanya lagi, namanya dikasih sayangi oleh Allah, otomatis diampuni sama Allah. Nggak perlu disiapkan fasilitas khusus, udah di situ dia. Kan ada tuh ceritanya, ada orang pemuda sholatnya biasa-biasa saja, wiridnya biasa-biasa saja, cuma begitu dia tahu Ramadan sudah masuk, disiapkannya seluruh anggota badannya, bajunya yang terbaik yang dipakai, bacaannya yang terbaik yang dia gunakan, sampai Ramadan berakhir ini. Takdir Allah menentukan bahwa sang pemuda ini meninggal. Setelah meninggal setelah Ramadan itu diimpikan oleh seseorang. Yang mengimpikan itu bukan orang sembarangan, ulama. Namanya Muhammad. Ulama itu mimpi. Dilihatnya sang Muhammad tadi ini ditempatkan oleh Allah di sebuah tempat singgasana yang sangat nyaman, teduh, sejuk, semua fasilitas lengkap. Sang ulama heran, tanya dia, perasaan waktu hidup kamu itu biasa-biasa aja, sholat nggak begitu banyak, sedekah ya begitulah, celengannya paling-paling duit ketengan. Tapi kok kamu mendapat fasilitas sedemikian rupa ini, apa sebabnya? Kata Muhammad, inilah hadiah yang saya terima kalau Ramadan saya betul-betul istiqomah selama Ramadan. Saya betul-betul bahagia karena saya percaya bahwa Ramadan itu tempat pengampunannya Allah. Maka saya percaya habis dosa saya. Dan ternyata Allah mengampuni saya. Itulah hebatnya bulan Ramadan. Nah, kita melewati, makanya saya bilang tadi, bagi orang yang istiqomah beriman, beribadah, sama saja sama itu. Mau rahmat, mau maghfirah, istighfinar, sudah di situ dia. Sudah di situ, tinggal istiqomahnya saja yang dijaga. Untuk yang belum istiqomah tadi ini masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, itqum minan nar, pembebasan api neraka, itu diperuntukkan oleh para sesepuh-sesepuh kita ini. Yang sholatnya sudah tidak sempurna lagi, rukuknya sudah tidak sempurna lagi, karena sudah pinggangnya sakit, sering tertinggal kalau gerakannya karena lambat sudah, bacanya sudah tidak fasih lagi karena sudah habis giginya, kayak Haji Topah. Tapi dia masih istiqomah sampai terakhir ini, itu disambut oleh Allah dengan pembebasan api neraka. Dosa-dosamu yang lalu itu habis, kamu bebas dari neraka. Maka kalau sudah 10 Ramadan terakhir itu, yang ngisi masjid banyak orang tua-tua. Supaya bebas dari neraka, yang muda-muda mulai ngundurkan diri, pamit. Pindah kemana? Pindah ke Jembatan 2, pasar. Muda-muda sudah sibuk nyari baju baru. Muda-muda sudah nyari kue-kue. Semua yang pokoknya sibuk itu sudah merancang rencana kemana-kemana. Yang tua-tua nggak kepikiran tuh beli baju baru. Kalau bisa ke masjid aja. Istiqomah ke masjid aja. Ini kesempatan. Kata Pak Kades tadi, anggaplah Ramadan ini terakhir. Ini kesempatan terakhir. Kalau Ramadan tahun depan saya tidak ketemu lagi, Ramadan ini saya harus bebas dari api neraka. Karena tahun depan saya sudah tidak ketemu lagi. Maka masih istiqomah berangkat. Tidak peduli hujan, capek. Memang capek, Pak. Sampean sudah terbiasa jadi panitia resepsi hajatan. Itu paling lama hajatan 3 hari 3 malam. Capek nian itu.
Bulan Muharram paling 2 hari kita capek tuh. Kadang-kadang dirayakan 1 Muharram, kadang-kadang 10 Muharram. Selesai itu kita nggak lagi hajatan agama. Bulan Maulid paling-paling tanggal 12 Rabiul Awal. Peringatan Maulid Nabi, rame-rame kita hajatan, semua kita sibuk. Masuk bulan Rajab, 27 Rajab, kita peringati Isra Mi'raj, rame-rame kita jadi panitianya semuanya. Sibuk kita, selesai itu selesai. Masuk bulan Sya'ban, rame-rame lagi ruahan. Jadi panitia semuanya, jadi walimah hajatan untuk Allah. Tapi kalau Ramadan, mulai 1 Ramadan hajatan dimulai. Sebulan penuh hajatan. Panitianya sibuk setiap hari. Maka semua komponen warga masjid itu dilibatkan jadi panitia. Remajanya terlibat, remajinya terlibat, semuanya direkrut. Karena ini hajatan bukan sehari 2 hari, sebulan. Maka kalau timbul lelah, capek, wajar. Maka saya bilang tadi, hajatan kita paling lama 3 hari 3 malam tuh udah capek minta ampun. Nah ini hajatan sebulan nih, nggak boleh nyerah. Wah, aku nyerah, ini untuk Allah. Kalau pengantin 3 hari 3 malam boleh nyerah. Izin Pak, aku sudah nggak kuat lagi jadi sambutan tamu. Mundur. Pasang serep. Maka kita tuh kalau saudara Jawa kan panitianya oplosan. Sesi pagi sampai duhur, balik ganti baju sana, istirahat. Sore kerja, cuci piring, nyambut tamu segala macam. Maghrib selesai, ganti lagi. Sesi malam khusus organ. Wah, sibuk lagi. Ya, yang nggak pernah diganti siapa itu? Tukang cuci piring, ibu-ibu. Wah, nggak pernah diganti itu. Nah, jadilah seperti ibu-ibu itu, nggak pernah ngeluh, nggak pernah protes. Gantian lo, kami yang di depan, bapak-bapak belakang semua. Nggak pernah dia. Pokoknya istiqomah dia di belakang sana. Piring baru aja selesai dicuci dan numpuk lagi. Kirim ke belakang. Sakas, entah dicuci, entah enggak. Pokoknya celup-celup, keluarin lagi. Nah, sebulan suntuk kita. Pagi sibuk nyiapkan sahur. Selesai sahur kita bersiap. Kerja terus itu. Enggak ada larangan bekerja, silakan bekerja. Cuma dikurangi supaya puasanya tetap bagus. Kerja apa silakan kurangi. Kalau kerja kebun biasa sampai jam 11 baru pulang, karena ini puasa jam 10 pulang. Jangan sampai puasanya lelah nian. Masa mengalahkan kerja itu dengan puasa kita? Kerja tiap hari bisa, puasa cuma setahun sekali, kok bisa kalah kerjanya? Apa bisa kalah puasanya sama kerja? Itu berarti salah kita tuh. Kalau sampai kerja sampai batal, salah kita itu. Kenapa kok kamu tidak bisa mengaturnya itu? Kerja silakan, tidak ada larangan. Menjelang maghrib jam 4 dah panitia mulai kerja lagi, nyiapin bukaan dan sebagainya macam-macam disiapin. Itu sudah staf itu nggak ada pray lagi tuh. Lagi makan beduk, berangkat maghrib, cepet-cepet imamnya baca doa langsung saja, wiridnya pendekin aja, biar umatnya bisa ada waktu istirahat di rumah. Ya, jadi imam itu fleksibel, imam itu tahu situasi dan kondisi. Maghrib jangan lama-lama wiridnya. Jamaah bingung, bukan bingung tuh, serba nggak enak. Nggak ikut wirid disangka sok jagoan. Lah hebat apa nggak melok wirid itu. Ya, tapi melok wirid itu harusnya habis 1 batang rokok. Cuma habis untuk wirid. Nah kan itu serba salah. Bukankah dalam hadis itu dikatakan imam yang paling tidak disenangi oleh Allah itu imam yang dibenci sama umat, dibenci sama makmumnya. Kapan imam itu maju, mulai itu sungut-sungut. Hah, itu lagi. Mulai besok kurang 1 jamaah, kurang. Bikin imam itu supaya jamaah itu tertarik ke masjid. Urusan wiridnya pendek, biarlah itu namanya starting dulu. Belajar startnya dulu.
Kalau nggak pernah memulai dari awal, gimana mau rajin? Wah enak tuh, imamnya cepat pokoknya, wirid tak lama pokoknya selesai. Besok datang lagi, besok lagi. Nah itu kan sudah mulai. Dengan sendirinya tertanam tuh. Mulai wirid dikit, wirid dikit, dikit, dikit. Kalau begitu datang gempur panjang. Terima kasih Pak. Sekali ini besok wiritan di rumah Pak. Bacaannya boleh di semuanya masih dibaca. Jumlahnya kali yang dikurangi. Kalau biasanya zikirnya la ilaha illallah itu sampai 33 kali, kurangi 21 kali aja. Masih kelamaan, bikin 11 saja. Nggak usah dikurangi lagi lah. 11 itu pendek sudah itu. Ya, mau kurangi berapa lagi? 3. La ilaha illallah. Baru narik nafas sudah habis. Iya. Nah, kurangi lagi jadilah 11. Masih termasuk panjang itu 11. Istighfarnya biasa 100 kali, astagfirullah 100 kali, kurangi 41 kali aja. Itu tingkatannya gitu ya. Kalau dia wiridnya biasa 100 kali, kalau dikurangi jadi 41 kali. Kalau biasa wirid 33 kali, kalau dikurangi jadi 21 kali. Nah, itu susunannya. Jadi tetap habis maghrib pulang cepet-cepet, belum mandi, yang belum mandi, gosok gigi, lah mulai radionya bunyi lagi. Lah panggilan isya mulai datang lagi, berduyun-duyun lagi, berangkat lagi. Habis isya nggak boleh pulang dulu, kita taraweh dulu. Tarawehnya nggak main-main, 20 rakaat. Wow. Hebat dah itu, hebat kita. Coba kalau di luar Ramadan tuh, sholat isya 4 rakaat itu lama itu, lama itu, 20 rakaat. Kalau dihitung dari awal Bapak Ibu, kalau memang masuknya benar-benar nih, datang masuk duduk, sebelum duduk 2 dulu, tahiyatul masjid 2 rakaat sambil nunggu qomat. Sudah tahiyatul masjid belum qomat-qomat, tambah lagi 2 qobliyah, sudah 4 rakaat. Baru kemudian qomat, tambah lagi sholat isya 4 rakaat, sudah 8 rakaat. Habis sholat isya sebelum taraweh nambah lagi 2 rakaat. Ba'diyah isya 10 sudah rakaatnya, tambah taraweh 20 jadi 30, tambah lagi witir 33, sama dengan tasbih kita la ilaha illallah atau subhanallah subhanallah 33 kali. Apa enggak hebat kita itu? Maka saya bilang beruntung kita masih termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, masih istiqomah di dalam Ramadan ini. Hebat kalau kita nggak sadar kita tuh. Betapa banyaknya rakaat sholat kita kerjakan setiap hari nih. Setiap hari. Besok datang lagi 33 rakaat lagi. Besok datang lagi 33 rakaat lagi. Wah. Belum bonus-bonusnya lagi. Kalau pulang nanti mungkin ada lagi yang sholat tuh. Sholat tahajud. Sholat hajat. Qobliyah subuh. Matahari lewat 1 tombak, tegak lagi sholat duha, baru berangkat ke kebun. Karena sholat-sholat sunnahnya itu sama dengan sholat wajib pahalanya. Wah, ketutup sholat-sholat yang kemarin rusak-rusak tuh, ketutup. Asalkan sebulan penuh ini betul-betul diperbanyak sholat-sholatnya, insya Allah ketutup. Nah wajar kalau Allah ampuni dosa kita. Jadi bukan kok gratis. Sebenarnya usaha kita itulah sebenarnya yang membuat kita diampuni oleh Allah. Kalau kata Yai Asem kemarin itu al-ajru biqadri apa Pak Wahid? Al-ajru biqadri ta'abud. Ta'ab, pahala atau ujroh, upah, itu sesuai dengan tingkat kesulitan yang dia kerjakan. Semakin sulit perkara yang dia kerjakan dalam beribadah, semakin tinggi nilai pahalanya. Sama dengan orang kerja lah. Kalau yang ahlinya tukang ngecat yang model-model tiang masjid ini mahal bayarannya. Kalau tukang cat biasa, murah, tapi kualitasnya beda juga tuh. Serat. Model kita suruh ngecat mengkilat sampai bagus begini, itu harus profesional tuh. Kenapa? Tingkat kesulitannya berat, maka wajar kalau bayarannya berat. Yang rumahnya dari sana tuh, becek-becek, sendal diangkat, sarung diangkat, sulit, masih sampai ke masjid.
Lain dengan Pak Raub yang cuma depan rumah situ, Be. Iya. Ibarat kata Pak Raub itu nggak jalan, gelinding aja nyampe itu. Apalanya dikit. Maka wiridnya agak lama. Orang-orang sudah pergi masih wirid. Kenapa? Nambali yang kekurangan. Nah, itu. Kalau yang jauh rumahnya wiridnya pendek aja. Udah waktu jalan itu udah wirid itu. Udah dapat banyak itu. Yang penting datang aja ke masjid. Wah, luar biasa, inilah berkahnya bulan Ramadan. Jadi hajatan bulan Ramadan ini walimah, persembahan kepada Allah. Maka jangan masa bodoh atau melemeskan diri, nggak usah. Pokoknya bergairah. Ini hajatan untuk Allah. Pesta besar, meriah, bikin ceria wajahnya supaya Allah senang. Nggak ada yang bayar kita ini. Betul-betul kita membuang waktu sebulan penuh ini kena hajat, sama dengan kita jadi panitia hajatan orang itu, kan ada yang bayar kita itu. Tapi kita rela korban-korban ini. Kita rela capek-capek, pegel-pegel, padahal nggak dibayar sama tuan rumah itu. Kenapa? Karena ingin menyenangkan tuan rumah itu. Kita cuma berharap semoga apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah dan dikasih pahala. Nah, Ramadan ini panitianya kita yang punya hajatnya Allah. Kita jadi panitia-panitianya, maka kita berlomba-lomba jadi panitia yang paling aktif, paling ceria, paling sigap. Maka kita akan dapat nilai tambah, nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya tutup, sedikit saja, ini sudah masuk ke ranah nuzul Quran. Jadi 10 terakhir ini kita bersiap lagi nih. Jadi di dalam acara walimah kita itu kita bikin acara lagi. Apa itu peringatan nuzulul Quran? Karena salah satu kemuliaannya Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran. Banyak bulan, tapi bulan ini yang dipilih oleh Allah untuk diturunkan Al-Quran. Maka itu juga yang menyebabkan kenapa Ramadan ini jadi istimewa sekali, luar biasa mulianya, karena Al-Quran turun. Sebab apa-apa yang dilewati oleh Al-Quran itu jadi mulia. Apa-apa yang disinggahi oleh Al-Quran itu menjadi mulia, karena Al-Quran itu mulia. Dia dibawa oleh Jibril, Jibril jadi mulia. Dia sampai kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad jadi paling mulia di antara Nabi dan Rasul. Al-Quran ditaruh di Mekah Madinah, maka Mekah Madinah jadi kota termulia di dunia ini. Kemudian sampailah Al-Quran itu di tangan kita di bulan Ramadan, maka Ramadan pun jadi mulia. Maka siapa yang bersama dengan Al-Quran, maka insya Allah, kalau enggak mulia sekarang di dunia, insya Allah mulia di akhirat nanti. Maka Al-Quran itu jangan disimpan di lemari. Karena Al-Quran itu bukan tempatnya di lemari, tapi tempatnya di hati. Al-Quran itu jangan disimpan di dalam tas. Tapi Al-Quran itu adalah penghias nafas. Al-Quran itu imam, bukan makmum. Al-Quran itu bukan dalil pembenaran, tapi dalil kebenaran. Tidak terbantahkan dan tidak bisa dibantah lagi. Kalau ada orang yang menjadikan Al-Quran menjadi dalil untuk membenarkan sesuatu yang tidak benar, maka dia berdosa besar. Al-Quran itu syafaat, bukan jimat. Al-Quran itu jangan ditutup rapat-rapat, tapi bukalah karena dia adalah sahabat. Kalau ditutup, dia bukan sahabat kita. Dia nanti jadi musuh kita. Tapi kalau Al-Quran dibuka, dia sahabat kita. Dia akan menemani kita mulai dari perjalanan hidup di dunia ini sampai menghadap Allah. Maka itu disebut Al-Quran itu adalah syafaat. Nah, momen Ramadan ini disebut adalah Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran, maka penuhi hari-harinya.
dengan baca Quran. Sedikit-dikit jadilah. Jangan tidak pernah baca Quran. Karena ini bulannya Al-Quran. Orang yang baca Quran di bulan Ramadan itu berarti mengakui bahwa memang di Ramadan inilah Al-Quran turun. Ini saya baca nih. Mentasdidkan hatinya bahwa betul Al-Quran itu turun di Al-Quran. Bagi yang sudah bagus bacanya, sudah lancar bacaannya, belajar menghatamkan. Bagi yang belum, tidak usah mikir nak hatam 2-3 kali, tidak usah. Baca aja. Baca aja, nggak usah pakai target. Sebab Al-Quran itu setiap hurufnya punya ruh. Dan ruh itu nanti yang akan menjadi syahadah. Benar Allah, waktu dia baca saya, benar begitu bunyinya. Saya saksinya. Tapi kalau tidak benar, dia juga bersaksi. Benar ya Allah, dia baca saya, tapi saya tidak begitu bunyinya. Dibaca begitu. Maka jangan banyak-banyak baca Quran kalau belum fasih. Yang penting istiqomah dulu. Ulangi. Nah, ini bulan namanya bulan tarbiyah. Bulan pendidikan. Bacalah Al-Quran. Simak-simakkanlah bacaannya. Siapa yang kira-kira dianggap agak fasih bacaannya, tolong dengarkan bacaan saya. Kurang panjangkah atau kepanjangankah? Kurang dengungkah atau kurang tasdidkah? Tolong dengarkan. Terutama bacaan-bacaan yang dibawa ke waktu sholat. Tanya Fatihahnya. Terus kalau sholat sendiri itu surat-surat apa yang sering dibaca? Nah, itu ditaskekan. Ada Ustadz Nur Wahid, ada Ustadz Abdurrahman, Abdurrauf, ada Gus Muiz, yang ibu-ibu ada Mak siapa? Nyai Muiz. Enggak tahu namanya. Ya, Mbak Eka. Bacaan yang sering dibaca dalam Quran itu, apa yang sering dibaca ketika kita sholat sendiri di rumah itu. Sebab bacaan sholat, bacaan Al-Quran di dalam sholat itu sebenarnya paling besar pahalanya. Baca Quran di luar sholat pahalanya 10. Kalau dibaca Al-Quran itu di dalam masjid berubah. Dalam keadaan wudhu ini ya. Dibaca di dalam masjid berubah jadi 70. Dibaca Al-Quran di masjid di bulan Ramadan dalam keadaan berwudu itu jadi 700. Pahalanya 1 huruf. Dibaca sudah wudu waktu sholat di bulan Ramadan baca Quran 7.000 1 huruf. Pahalanya. Tapi karena itu bacaan sholat, maka usahakan bacaan Al-Quran kita yang kita baca di waktu sholat itu bagus. Karena kalau jelek, dia berpengaruh dengan sholat kita. Karena dia rangkaian sholat kita. Semakin bagus kualitas baca Qurannya di waktu sholat, semakin bagus juga kualitas sholatnya. Semakin jelek baca Al-Qurannya di waktu sholat, berpengaruh juga dengan kualitas sholatnya. Sebab semuanya kan ada antinya, ada ancamannya tuh. Orang yang sholat itu diwanti-wanti oleh Allah dengan yura'un. Orang yang ahli sholat, suka sholat, rajin sholat, itu hati-hati, yura'un. Riya. Penyakitnya riya. Hati-hati. Orang yang suka sodako, sedekah, sumbangan, banyak sumbangannya, diwanti-wanti oleh Allah dengan kalimat wala tubtilus shadaqatukum bil manni wal azza. Orang yang suka sodako ini keceplosan, suka ngomong, diungkit, itu penyakitnya. Orang yang naik haji, hati-hati, diwanti-wanti oleh Allah wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kau campur pakaianmu itu dengan kejahatan. Dia pakai haji, dia pakai sorban, dia pakai gamis, tapi perbuatannya batil. Itu ancamannya. Nah, sholat kita penyakitnya riya. Maka sholat betul-betul, ya inilah yang diancam oleh Allah, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sia-sia sholatnya, tidak dapat apa-apa. Maka itu kualitas sholat kita ini berawal dari
rangkaian bacaan bacaan Al-Quran kita. Inilah bulannya Al-Quran. Mari kita sama-sama memperbaiki diri, memperbanyak tartil dan tarbiyah. Belajar. Ya, belajar, bertanya. Karena bertanya itu tidak apa-apa, tidak saru istilahnya. Tidak bikin malu. Bukan berarti orang yang bertanya itu berarti bodoh, tidak. Tapi orang yang suka bertanya dalam masalah agama itu cenderung sebenarnya dia orang pandai yang punya kehati-hatian. Tuh. Jadi dia bertanya sebelum melangkah, karena ada hadis Nabi yang mengatakan, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Berangkat dan berbuatlah kamu dengan perkara yang kamu sudah yakini kebenarannya. Kalau belum yakin, masih ragu-ragu, bertanyalah dulu. Benar enggak ini ya? Benar enggak ini ya? Wah, masih ragu ini. Wah, cari tahu dulu nih kebenarannya. Udah yakin benar. 1-2 orang ditanya kok versinya sama. Walaupun penjelasan redaksinya beda tapi intinya sama. Kayaknya udah benar nih, yakin. Berangkat, pakai. Nah, sudah yakin namanya. Berangkat, pakai. Karena dalam agama ini nggak ada orang yang pase-pasenian, malim-malimnian. Semuanya butuh pertanyaan dan butuh penjelasan. Ustadz tidak semua tahu. Ustadz juga bertanya. Tanya sama Google. Sekarang bertanya sama Mbah YouTube. Iya. Siapapun kita tidak ada sebenarnya. Karena itulah Rasul itu diutus sebenarnya bukan untuk menyempurnakan ilmu, tidak menyempurnakan ibadah, tapi Rasul itu disuruh untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu etika. Maka al-adabu qoblal ilmu. Nah itu. Al-adabu qoblal ilmu. Adab itu lebih dulu, baru ilmu. Kalau adabnya udah bagus, otomatis orang bilang, tinggi nih ilmunya nih. Pemahamannya dalam nih. Walaupun belum ngucap apa-apa, cukup dilihat dari adabnya saja udah kelihatan, wah ini orang ilmu ini. Orang alim ini. Tapi kalau nggak ada adab, ilmunya doang yang tinggi, jarang orang bilang, orang kok berilmu begini ya. Tuh. Jadi tingkatannya adab dulu. Maka Rasul itu diutus oleh Allah ngajarin adab. Akhlak kalau bahasa kita. Akhlak itu ya ini. Tazkiro, taklim, mauizah, wasiat, tausiah, dapat tuh adab sedikit. Insya Allah. Nah, ini mudah-mudahan memberi semangat. 10 terakhir insya Allah masih hadir Pak ya. Nah, Ibu masih hadir Bu? Insya Allah. Insya Allahnya mantap di hati. Ya, insya Allah Pak. Kalau nggak sibuk, wah jangan. Insya Allah pokoknya berangkat. Mudah-mudahan saya saja Bu. Ini tadi sebelum ke sini sudah mampir ke apotik. Ya, beli obat. Makan nanti sahur supaya, karena biasanya disuruh berdiri sama Pak Kades. Kalau ultum suruh berdiri. Saya tidak berdiri nih karena perutnya sudah nggak enak, mules. Nah itu tadi karena sudah jadi panitia kok sebulan. Siang malam. Yo mencret kita. Iya, kita sendiri juga capek kok mempanitia orang lain. Yang paling sibuk itu pengurus-pengurus masjid itulah. Waduh. Imam diatur, bilalnya, segala macamnya. Tapi insya Allah kalau niatnya ikhlas, sama-sama dapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mendapatkan keberkahan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama. Dan kami mohon kesediaannya kepada Fadilatul Ustadz Abdul Rauf untuk dapat memimpin doa pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna saluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa najatan minan nar khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Serangkaian demi acara telah kita lewati bersama, tibalah kita di ujung acara yaitu penutup. Dengan bacaan basmalah kita buka, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya Agung Pratama, apabila ada salah kata saya yang kurang berkenan kepada hadirin sekalian, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.